Nama saya Hasnira dari kelas 10 MIPA 1. Di video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana cara pembuatan pot bunga dari kain bekas. Mari kita simak videonya. Alat dan bahan yang akan kita gunakan: 1. Kain bekas, 2. Air, 3. Wadah, 4. Gunting, 5. Semen, 6. Sendok semen, 7. Ember cetakan, dan 8. Cat atau pilok. Di sini saya menggunakan pilok untuk memudahkan proses pewarnaan. Langkah yang pertama, ambil kain bekas yang akan digunakan. Kemudian, pilih bagian kain yang akan menjadi bagian bawah pot. Gunting untuk membuat lubang-lubang air pada pot nanti. Basahi kain bekas dengan air, kemudian bilas agar kain tidak terlalu basah. Usahakan keadaan kain agak sedikit lembab, tetapi tidak terlalu banyak mengandung air, agar tekstur yang dihasilkan sempurna dan lebih mudah dalam proses pencetakan nantinya. Ambil semen, kemudian masukkan beberapa sendok semen ke dalam wadah atau ember yang akan digunakan. Masukkan air ke dalam bubuk semen di wadah tadi. Usahakan semen tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Setelah saya lihat-lihat kembali, ternyata semennya kurang. Maka saya mengambil beberapa sendok semen lagi
dan letakkan ke dalam ember atau wadah yang digunakan untuk mengaduk semen tadi. Masukkan air dan aduk kembali semen yang telah ditambahkan air tadi. Setelah saya lihat-lihat, ternyata teksturnya sudah cukup untuk digunakan. Setelah saya coba untuk memasukkan kain bekas di dalam adonan semen, ternyata teksturnya terlalu kental, sehingga semen tidak dapat menempel ke kain. Saya pun mencoba untuk memperbaikinya dan menambahkan sedikit air. Saya menambahkan air pada adonan semen sedikit lebih banyak dari sebelumnya, agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Kemudian saya aduk semen sehingga
adonannya sudah pas dan sudah bisa nempel atau menyerap ke kain. Setelah mengaduk semen beberapa saat, saya pun melihat teksturnya dan sepertinya teksturnya sudah cukup digunakan untuk mencetak pot bunga. Masukkan kembali kain ke dalam adonan semen. Kali ini adonan semennya sudah pas dan sudah menyerap ke kain. Setelah ini, saya pun mencetak kain yang sudah diberi adonan semen ke ember cetakan agar nantinya bentuk pot bunga sama seperti bentuk ember. Bentuk pot bunganya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, atau biasanya disebut berukuran sedang. Jangan lupa bagian yang sudah kita beri lubang menggunakan gunting tadi adalah bagian alas pot bunga. Lubang-lubangnya adalah lubang-lubang air. Kemudian kita bentuk tepi-tepi pot bunga sesuai dengan desain yang sudah kita pilih sebelumnya. Saya memilih desain pot bunga nomor 1.
Setelah bentuknya sesuai dengan desain yang kita inginkan, diamkan selama beberapa hari. Semen biasanya bisa kering meskipun hanya 2 hari atau 3 hari. Ini adalah hasil pot bunga yang sudah saya diamkan selama 2 hari. Semennya sudah kering dan teksturnya pun sudah bagus. Tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis. Menurut saya ini sudah pas. Setelah itu, kita lakukan proses pewarnaan. Saya menggunakan pewarna pilok atau cat pilok, atau biasanya hanya disebut pilok. Gunanya pelapisan pewarnaan agar produk kerajinan menjadi lebih awet dan lebih menarik. Saya melapisi permukaan pot bunga ini dengan cat pilok yang lebih dari 1 lapis. Gunanya agar produk ini warnanya lebih rata dan lebih memuaskan hasilnya. Setelah selesai melakukan pewarnaan, diamkan hingga cat pilok ini mengering. Cat ini cukup didiamkan selama 1 hari.
Setelah cat pilok mengering dan telah didiamkan 1 hari, lepaskan pot bunga dari cetakan. Untuk melepaskannya tidak terlalu sulit, karena kain yang digunakan awalnya tidak terlalu tebal, jadi hasilnya tidak terlalu tebal pula. Ini adalah hasil produk kerajinan pot bunga dari kain bekas, sesuai dengan desain dan lumayan memuaskan. Permukaannya pun tidak terlalu kasar.